Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Yang terhormat, Bapak Arif Budiarto sebagai dosen dari mata kuliah Device Semiconductor. Pada kali ini kami dari grup H ingin mepresentasikan seminar kami yang mengambil dari jurnal yang berjudul Comparative Study of Gallium Nitride and Silicon Carbide MOSFETs as Power Switching Application Under Cryogenic Condition. Pertama-tama nama saya Fatira Nervimaca. Saya akan menjelaskan beberapa bagian awal dari seminar kami. Yang pertama, judul yang kami gunakan yaitu berasal dari judul research yang berjudul tadi Comparative Study of Gallium Nitride and Silicon Carbide MOSFET as Power Switching Application Under Cryogenic Condition. Nah, ini outline dari PowerPoint kami. Lalu kita masuk ke pendahuluan. Dalam perkembangan dunia semikonduktor, silikon menjadi pilihan yang sangat umum digunakan karena memiliki sumber daya yang banyak dan harganya relatif terjangkau. Dalam beberapa kebutuhan tertentu, karakteristik silikon tidak selalu sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, maka dibutuhkan alternatif bahan semikonduktor yang lain. Umumnya, selain silikon, bahan semikonduktor biasa dibuat dari gallium nitride atau GaN dan silikon karbid atau SiC yang memiliki karakteristik yang dapat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Nah, dari poin tersebut kita dapat terbelakang dari penelitian ini. Yang pertama, keterbatasan silikon. Dalam beberapa kebutuhan, semikonduktor dengan band gap yang lebih sempit sangat dibutuhkan. Contohnya tadi gallium nitride dan silikon karbid yang berpengaruh pada poin kedua, yaitu konduktivitas bahan. Semakin sempit band gap suatu bahan semikonduktor, maka semakin banyak arus yang dapat dialirkan. Gallium nitride memiliki konduktivitas 1000 kali lipat daripada silikon, yang menyebabkan peningkatan mobilitas elektron yang signifikan. Maka dari itu, gallium nitride memiliki keunggulan bahan yang tidak dimiliki oleh silikon, yaitu gallium nitride memiliki keunggulan seperti output tegangan yang tinggi walaupun dalam bentuk fisik yang kecil, dan juga keefisienan dalam amplify daya. Baik, terima kasih atas pemaparan jurnal yang akan kita bahas kali ini beserta latar belakangnya. Di sini saya Muhammad Gavin Jericho akan menjelaskan mengenai karakteristik, kelebihan dan juga kekurangan masing-masing MOSFET silicon carbide dan gallium nitride. Yang pertama di sini saya akan membahas mengenai karakteristik dari silicon carbide dan gallium nitride MOSFET itu sendiri. Yang pertama di bagian band gap-nya, di mana silicon carbide mempunyai band gap sebesar 3,2 elektron volt dan gallium nitride mempunyai band gap sebesar 3,4 elektron volt. Besarnya band gap ini untuk sebuah ukuran semikonduktor mengakibatkan jumlah arus bocor yang terjadi itu sangat minim karena elektron menggunakan energi yang cukup banyak untuk melompat dari valence ke conduction band. Untuk yang selanjutnya yaitu ada di bagian electron mobility. Di sini silicon carbide mempunyai electron mobility sebesar 650 cm2 per Vs dan gallium nitride mempunyai electron mobility sebesar 990 hingga 2000 cm2 per Vs. Di mana electron mobility ini berpengaruh kepada proses switching, yang mana kalau misalkan kita simpulkan dari sini berarti gallium nitride mempunyai proses switching yang lebih cepat dibandingkan silicon carbide. Yang selanjutnya yaitu critical electric field, di mana critical electric field dari silicon carbide ini sendiri yaitu 3,3 megavolt per cm dan gallium nitride itu sebesar 0,23 megavolt per cm, di mana silicon carbide pasti dari sini silicon carbide mempunyai critical electric field yang jauh lebih tinggi sehingga silicon carbide ini lebih tahan untuk bekerja di sebuah rangkaian dengan tegangan yang cukup tinggi. Untuk yang selanjutnya itu bagian thermal conductivity. Di sini silicon carbide mempunyai thermal conductivity di angka 3,8 W per cm Kelvin, sementara gallium nitride mempunyai thermal conductivity di angka 1,3 W per cm Kelvin, di mana silicon carbide di sini mempunyai thermal conductivity yang lebih tinggi, yang artinya silicon carbide bisa bekerja di suhu yang lebih tinggi atau lebih ekstrem dibandingkan gallium nitride. Yang terakhir yaitu permitivitas. Permitivitas di sini berpengaruh terhadap pengisian gate yang nantinya akan berpengaruh terhadap electron mobility. Di sini bisa dilihat bahwa permitivitas dari gallium nitride itu sendiri lebih besar dari silicon carbide. Yang selanjutnya saya akan membahas terkait kelebihan serta kekurangan dari gallium nitride dan silicon carbide MOSFET. Untuk yang pertama yaitu silicon carbide memiliki kelebihan tahan suhu yang lebih tinggi serta rugi daya pada kondisi on state-nya hanya tergantung suhu sambungan, bukan frekuensi switching, serta tahan terhadap lingkungan yang ekstrem seperti suhu rendah. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwasanya silicon carbide mempunyai thermal conductivity yang jauh lebih tinggi dibandingkan gallium nitride, yang mana membuat silicon carbide ini lebih tahan untuk bekerja di lingkungan dengan suhu yang ekstrem. Tapi silicon carbide juga pasti memiliki kekurangan, di mana silicon carbide memiliki kekurangan yaitu tegangan ambang dan resistansi on state yang lebih tinggi dari gallium nitride. Maksud dari resistansi on state itu adalah ketika MOSFET dalam kondisi on atau switch-nya itu dinyalakan ke kondisi on, maka terdapat resistansi, dan resistansi on state ini lebih tinggi dibandingkan gallium nitride. Yang kedua yaitu adanya body diode. Body diode ini terbentuk secara natural di MOSFET silicon carbide, yang mana body diode ini nantinya akan menyerahkan arus, namun body diode ini membuat rugi daya konduksi lebih tinggi di silicon carbide dan efisiensi switching yang lebih rendah daripada gallium nitride. Dapat dilihat bahwasanya tadi
permitivitas serta electromobility dari silicon carbide yang jauh lebih rendah dibandingkan gallium nitride. Untuk gallium nitride sendiri kelebihannya yaitu efisiensi yang tinggi karena resistansi on state-nya rendah. Yang kedua yaitu switching-nya lebih cepat berkat mobilitas elektron yang tinggi serta rugi daya konduksi yang lebih rendah. Switching lebih cepat berkat mobilitas elektron yang tinggi tentunya disebabkan karena permitivitasnya juga lebih tinggi. Namun untuk rugi daya konduksi yang lebih rendah ini disebabkan oleh switching yang lebih cepat karena pada saat switching tentunya ada waktu atau jeda, dan semakin lama jeda itu maka rugi dayanya akan semakin tinggi. Namun gallium nitride juga pastinya memiliki kekurangan, di mana gallium nitride memiliki biaya produksi yang lebih tinggi daripada silicon carbide. Biaya produksi yang lebih tinggi ini disebabkan karena kondisi switching dari gallium nitride itu sendiri yang sangat cepat, yang membuat gallium nitride ini biaya produksinya lebih tinggi karena lebih sulit untuk membuatnya, dan ketahanan panas lebih rendah daripada silicon carbide, di mana gallium nitride ini sendiri mempunyai thermal conductivity yang jauh lebih rendah dibanding silicon carbide dan tidak tahan untuk bekerja di suhu yang ekstrim. Oke, sebelum perkenalkan saya Kaisar Syeditin Cahyono, saya akan menjelaskan mengenai metodologi eksperimen. Nah, di sini ada desain rangkaian yang dimana kita membandingkan antara MOSFET berbasis silikon karbida dan MOSFET yang menggunakan gallium nitride. Nah, di sini kita menggunakan dua MOSFET itu untuk membandingkan, utamanya memahami perubahan karakteristik MOSFET tersebut pada suhu yang rendah. Nanti kita akan memasukkan MOSFET tersebut ke sistem yang menggunakan pendingin. Pendinginnya itu dari suhu minus 173 derajat hingga 25 derajat. Nah, di sini kita memiliki beberapa parameter yang akan diukur, yaitu yang pertama on resistan, itu adalah resistansi pada MOSFET itu sendiri. Dan ketika resistansi MOSFET itu rendah, maka MOSFET tersebut akan semakin baik karena rugi daya akan semakin minim. Lalu ada tegangan minimum atau VTH. VTH itu akan menurun seiring suhu karena adanya peningkatan muatan deplesi yang terjadi pada gerbang MOSFET. Lalu ada gate charge. Gate charge itu adalah jumlah muatan yang diperlukan untuk mengendalikan si MOSFET itu sendiri, untuk mengendalikan si switching MOSFET itu sendiri. Lalu ada figure of merit. Nah, figure of merit itu ada perkalian antara resistansi dan juga gate charge. Nah, karena semakin kecil gate charge dan semakin kecil resistansi akan semakin baik si MOSFET itu sendiri, maka ketika si figure of merit ini semakin kecil, maka semakin efisien juga si kinerja MOSFET itu sendiri. Lalu ada kapasitansi yang sama hampir mirip seperti VTH, dia akan menurun ketika suhu rendah akibat pelebaran wilayah deplesi. Lalu ada waktu switching. Waktu switching ini dia ada beberapa, rise time, fall time, dan delay time. Lalu ada alat ukur curve tracker. Curve tracker itu untuk melihat karakteristik si MOSFET ketika statis dan dinamis. Lalu ada osiloskop. Osiloskop itu karena MOSFET itu switching, maka kita membaca si kurvanya menggunakan osiloskop. Lalu ada function generator itu untuk memberikan sinyal input, dan ada regulated DC power untuk memberikan supply power untuk MOSFET-nya, untuk daya si sistem MOSFET itu. Nah, di sini juga udah disinggung tadi tentang sistem yang dirancang untuk menjaga suhu MOSFET. Di sini ada diagram dan ilustrasinya. Nah, MOSFET-nya itu akan disimpan di gelas kontainer yang akan kontainer itu ditutup untuk insulating, untuk mengisolasi si kontainer itu. Nah, pendinginnya itu kita menggunakan liquid nitrogen. Liquid nitrogen itu ada pipanya juga yang sudah ada di gambar itu. Nah, di sini juga ada vacuum system agar si sistem di dalam tabung ini tidak keluar. Nah, ada Dewar flask. Dewar flask itu wadah utama dirancang untuk menahan si nitrogen cairnya itu sendiri. Nah, sistem ini membantu untuk praktikan atau yang akan mengeksperimen ini melihat perubahan parameter yang sudah disebutkan tadi, seperti resistansi, tegangan, dan juga kapasitansi yang ada. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, untuk karakteristik statis dan dinamisnya sendiri, untuk penurunan resistansi on-state dengan suhu rendah, pada jurnal ini kami menemukan bahwa resistansi on-state-nya RDS-nya itu menurun signifikan saat suhu menurun dari 25 derajat hingga ke minus 100 derajat Celcius. Dengan penurunan masing-masing, rasionya adalah 17,97% untuk silikon dan 14,46% untuk gallium. Dapat dilihat di gambar di mana ada grafik yang hitam itu silikon dan yang merah itu gallium, di mana dapat kita lihat untuk dimulainya pada 25 derajat Celcius yang paling kanan itu lebih besar nilai resistansi on-state-nya dibanding sebelumnya kirinya. Pada suhu minus 50 derajat Celcius itu mulai menurun secara signifikan hingga ke minus 100 derajat Celcius, di mana pada saat minus 100 derajat Celcius sudah mulai konstan lagi. Nah, penurunan ini itu dapat diakibatkan karena kurangnya resistansi dalam komponen seperti resistansi kanal dan resistansi akumulasi. Nah, akibatnya menurunnya medan listrik di area GFET pada suhu rendah.
Nah, untuk berikutnya ada peningkatan tegangan ambang atau VTH. Nah, untuk VTH sendiri berbeda dengan resistansi on state tadi. Untuk threshold voltage-nya ini dari 25 derajat Celcius ke minus 100 derajat Celcius itu dia malah naik. Jadi VTH ini meningkat dari pada saat suhu menurun karena fungsi kerja gerbang bulk berkurang dan muatan deplasinya meningkat. Peningkatan voltage threshold ini lebih tinggi pada silikon dibandingkan pada ganium karena sifat-sifat dari materialnya. Nah, untuk voltage threshold dari MOSFET silikon dan ganium dapat dilihat silikon lebih tinggi daripada ganium, di mana perangkat silikon ini memiliki dioda badan yang bertanggung jawab atas kerugian konduksi yang lebih tinggi. Sedangkan untuk perangkat ganium, salurannya adalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas kerugian ini. Dan yang ketiga ada penurunan kapasitansi di input dan output. Nah, kapasitansi pada input dan output dan transfer balik menunjukkan penurunan dengan suhu rendah. Untuk silikon kapasitansi input itu sendiri turun sekitar 4,39%, kapasitansi output 11,44%, dan kapasitansi transfer balik sebesar 13,88%. Untuk ganium sendiri kapasitansi input turun 1,28%, kapasitansi output turun 9,06%, dan kapasitansi transfer balik turun 6,76%. Penurunan-penurunan ini dapat diakibatkan karena pelebaran daerah deplesi di bawah gerbang akibat dari suhu yang rendah. Nah, untuk analisis switching sendiri kita membagi menjadi adanya waktu naik, waktu turun, dan waktu rendah. Dalam jurnal ini juga dijelaskan perbedaan performa switching dari silikon dan ganium. Nah, untuk ganium MOSFET sendiri dia memiliki kecepatan switching yang lebih tinggi dibanding silikon karena mobilitas elektronnya lebih tinggi dan konsentrasi carrier intrinsiknya lebih rendah dan kecepatan drift elektron yang lebih besar. Nah, untuk silikon MOSFET sendiri itu menunjukkan peningkatan performa yang lebih signifikan pada suhu rendah dengan penurunan lebih besar pada waktu switching, terutama untuk pada saat waktu turun. Nah, pada analisis switching berikut ada gambar yang mewakilkan analisis switching tersebut, di mana yang kiri adalah silikon dan di kanan adalah ganium. Untuk waktunya sendiri ada waktu naik pada silikon turun sebesar 10% dan pada ganium turun 11,11%. Ada juga waktu turun pada silikon turun 22,5% dan pada ganium turun 15,93%. Nah, untuk waktu tundanya sendiri pada silikon ada 18,36% dan ganium 6,31% secara berurutan. Nah, untuk waktu penyimpanan sendiri dari kedua grafik yang ada maupun silikon dan ganium dapat diamati itu hampir konstan untuk kedua saklar tersebut. Nah, alasannya adalah ketika pengurangan waktu pengalihan pada suhu yang lebih rendah itu dapat dikaitkan dengan penurunannya nilai kapasitansi masukan CGS dan CGD yang dinyatakan dalam kapasitansi input dan kapasitansi transfer balik seperti yang ditunjukkan pada gambar di sini. Nah, dari hasil tersebut dapat dilihat jelas bahwa perbedaan nilai waktu transient saklar silikon dan ganium ini dapat dikaitkan dengan perbedaan nilai QG kedua perangkat tersebut. Baik, terima kasih Satrio. Sebelumnya, perkenalkan kembali, nama saya Rapsa Gaisanatari dari Teknik Elektro 2023 dengan NPM 2306610052. Jadi, di hasil jurnal yang telah kami ucap, kami memiliki 4 kesimpulan, di mana yang pertama, pada suhu rendah, resistansi status on, kapasitansi input, kapasitansi output, kapasitansi transfer, angka prestasi, dan muatan gerbang total, semuanya menurun dalam berbagai tingkat. Sementara itu, tegangan ambang batas terbukti mengalami peningkatan. Nah, karena penurunan resistansi ini membantu mengurangi kerugian daya sama produksi, dan tegangan yang dibutuhkan agar saklar mulai aktif meningkat pada suhu yang lebih rendah. Lalu, untuk saklar SIC dan GAN, waktu naik atau rise time itu meningkat sebesar 10% untuk SIC dan 11,1% untuk GAN. Lalu waktu turun atau fall time berkurang lebih signifikan, yaitu 22,5% untuk SIC dan 15,93% untuk GAN. Lalu waktu tunda atau delay time berkurang sebesar 18,36% untuk silicon carbide dan 6,31% untuk gallium nitride. Nah, kinerja SiC sebagai saklar telah meningkat dibandingkan dengan kinerja GAN, di mana waktu penyimpanannya atau penyimpanan konstannya, yaitu waktu saklar mempertahan statusnya sebelum kembali ke status awal tidak berubah meski suhu turun. Lalu dari segi performa saklar menunjukkan bahwa kinerja MOSFET silicon carbide itu lebih baik dibandingkan gallium nitride, di mana pada suhu rendah ini terutama dalam hal pengurangan waktu naik, waktu turun, dan waktu. Nah, gambaran sederhananya pada suhu rendah, saklar berbasis silicon carbide dan gallium nitride menjadi lebih cepat dan efisien, namun saklar silicon carbide memiliki keunggulan performa dibandingkan gallium nitride, terutama pada kondisi suhu.
Dan berikut ini adalah referensi yang kami gunakan, ada dari Iwari S. Language CK Online, di mana dia membahas mengenai merits of SCC MOSFET for higher frequency soft switch converter measurement verification by biological and colorimetric methods. Lalu ada dari Wang Bao Chao, di mana dia membahas mengenai comparative study juga mengenai switching performance scan dan IC, namun dia membahas di bagian silikona, dan di bagian jurnal ini membahas perbandingan antara gallium nitride dan juga dengan silicon carbide. Lalu kami juga mengambil dari salah satu jurnal Neil Jones, di mana ini merupakan survei dari lebarnya band gap dari power semiconductor. Lalu ada CNU, di mana ini adalah comparison of IC and gallium arsenide dan silicon carbide and gallium nitride dari FET type. Dimana kalau misalnya dalam jurnal ini kita membahas MOSFET, dan pada jurnal ini kita membandingkan dengan FET, dimana itu field effect transistor. Dan yang terakhir adalah Joshua, dimana dia dalam jurnal adalah unimproved SPICE model for study of electrothermostatic behavior for two new generation of SCC MOSFET. Dan itu mungkin referensi-referensi yang telah kami gunakan. Baik, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan kata. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.